Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami senang, kami gembira, kami bahagia. Yes, 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 Allahu Akbar. Salam Al-Kausar, cerdas, berprestasi, berakhlak islami, jadi pemimpin, kami siap, kami bisa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali walaupun hanya lewat video pembelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun tetap di rumah. Oke? Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, bahasa Indonesia mengenai penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, huruf kapital itu adalah huruf yang besar di awalnya saja. Kalian sudah pernah mempelajari saat di sekolah. Nah, saat ini kita akan melakukan pengulangannya saja ya. Jadi, penggunaan huruf kapital itu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi, setiap kalian ingin membuat kalimat, huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Contohnya, dia membaca buku. Nah, kata dia, huruf D-nya menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain. Ayah berangkat kerja. Berarti huruf A pada kata ayah yang menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Nah, penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi, di setiap nama orang menggunakan huruf kapital. Contoh, Jianika. Nah, huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Santi. S pada kata Santi menggunakan huruf kapital. Dinda. D pada kata Dinda menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, nanti kalian akan bertemu nih, biasanya ada di dongeng. Jadi ada tanda kutipnya itu. Nah, di dalam tanda kutipnya itu tulisannya menggunakan huruf kapital. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, kapan kita pulangnya kan ada tanda petiknya tuh. Kapan huruf K-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, I-nya kapital. Kristen, K-nya kapital. Al-Quran, A-nya kapital. Allah, Tuhan, A-nya dan huruf T-nya menggunakan huruf kapital, gitu ya. Oke. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Misalnya, wakil presiden atau presiden. W sama P-nya menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian, huruf kapital itu digunakan untuk nama geografi, seperti kota, negara, itu menggunakan huruf kapital. Ingat ya, huruf kapitalnya itu digunakan di awal katanya saja. Itu ya, untuk penggunaan huruf kapital. Kemudian, yang kedua adalah tanda titik. Nah, setiap kita mengakhiri kalimat pernyataan, kita gunakan tanda titik di akhir kalimatnya. Ya, contohnya Andi belajar di rumah. Titik. Ya, berikan tanda titik di sana di akhir kalimatnya. Kemudian, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar. Misalnya, pilihan ABC-nya, huruf A, titik, B, titik, pilihan ganda, contohnya seperti itu, ya. Lanjut. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Pukul 01.30.
Nah, berarti tandanya pukul 1:30. Jadi memisahkan antara jam dan menit. Tuh, kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan angka ribuan, misalnya 3000. Nah, 3000 itu kan memiliki 4 angka. 3000. Nah, yang 3 angka di belakangnya itu dipisahkan dengan tanda titik dengan angka yang di depannya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi, penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang ketiga adalah penggunaan tanda tanya. Nah, tanda tanya itu digunakan jelas-jelas untuk kalimat pertanyaan. Untuk akhir kalimat tanya, apa kabar? Nah, menggunakan tanda tanya, bukan tanda titik ya. Perbedaannya, kalau tanda titik digunakan untuk kalimat pernyataan, namun tanda tanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Jangan tertukar. Jadi kalau kamu mau nanya-nanya, itu menggunakan tanda tanya. Apa aja sih yang termasuk kata tanya? Nah, kita sudah pelajari ya. Ibu Ika ingatkan lagi, untuk kata tanya itu ada apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda? Siapa? Untuk menanyakan nama orang. Di mana? Untuk menanyakan tempat atau alamat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan keadaan atau alasan. Bagaimana? Bisa juga untuk bertanya, menanyakan cara. Ya, seperti itu. Oke? Kemudian, tanda tanya juga bisa dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan keberadaannya. Nah, yang ini sih kita jarang-jarang lihatnya ya. Tapi yang jelas pokoknya kalau tanda tanya itu digunakan pada kalimat pertanyaan. Ya, seperti itu ya Kak. Jangan sampai tertukar. Tanda titik digunakan untuk kalimat pernyataan atau kalimat berita. Ibu berangkat ke pasar. Kemudian adik dan kakak pergi ke sekolah. Nah, itu kalimat pernyataan. Titik di akhirinya. Tapi kalau misalkan kapan ayah pulang? Nah, itu menggunakan tanda tanya. Jangan lupa ketika kalian menulis kalimat-kalimat juga diawali dengan huruf kapital. Sampai di sini untuk penjelasan bahasa Indonesia mengenai huruf kapital, tanda titik dan tanda tanya. Mohon maaf apabila penjelasan dari Ibu masih belum terlalu jelas. Kalian nanti bisa pelajari lagi. Boleh nanti videonya diputar berulang-ulang. Untuk contoh nanti akan Ibu berikan ya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera kita bisa dipertemukan kembali dan virus-virus yang sedang berkeliaran di sekitar kita segera menghilang. Amin amin ya rabbal alamin.